Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar apa yang Tuhan katakan buat kami. Kami mau fokus, kami mau arahkan pikiran kami, pendengaran kami tinggalkan segala sesuatu yang mengganggu kami, menghalangi kami, dan kami mau fokus untuk apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati dan urapi hambamu, semua yang hamba tahu tidak ada artinya tanpa diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Mari saudara, saya menghemat waktu, kita langsung aja di ini. Saya langsung share screen. Oke. Hari ini, saya dan saudara kita akan membahas tentang ini. Oke, saya tanya dulu, apakah saudara sudah bisa melihat? Oke, saya minta nanti saudara lebih banyak memberi kode kepada saya kalau saya tanya yes or no. Kalau yes, angkat jempol. Oke? Oke. Baik, saudara sudah bisa melihat screen yang saya sampaikan, yang saya share untuk saudara? Yang di gedung gereja, keren gedungnya, nanti satu waktu saya akan ke situ. Gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang I believe. Begitu ya. Kalimat ini biasa. Ini bukan I believe I can fly. Nah, kalau mau I believe I can fly, nanti bilang Maris, manusia dia yang nyanyi. Nah, gitu. Tetapi hari ini kita akan bahas tentang I believe, aku percaya. Kenapa saya memilih judul ini? Nanti saya berikan alasan yang paling mendasar dan paling kuat dalam pengajaran ini. Nah, kata I believe itu dalam bahasa Latin disebut credo. Credo itu artinya ini, keyakinan yang teguh. Nah, ini dia. Oke? Atau juga kata yang paling sederhana, paling suka dipakai, credo itu artinya aku percaya. Aku berkeyakinan. Oke? Itu kata credo dalam bahasa Latin. Nah, kata credo punya arti yang lain juga adalah begini. Tidak ada keraguan-raguan. Nah, jadi ini kata yang dipakai yang sangat kuat untuk saya dan saudara begini. I believe, aku percaya, dengan kata lain credo adalah ini. Aku sungguh-sungguh mempercayai. Nah, bukan setengah-setengah, bukan masih ada keraguan-raguan, bukan masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam pikiran dan sebagainya. Tidak. Credo itu gini, aku percaya. Gitu kan? Nah, kata credo ini sering dipakai untuk kata pengakuan iman. Nah, gitu. Oke. Baik, saya lanjut saja karena kita akan masuk, ada hal-hal yang saya akan sampaikan. Nah, seperti saya katakan tadi adalah saya minta kalau suara saya terganggu dan saudara tidak dengar, saudara langsung kasih kode. Oke? Nah, kenapa? Alasan apa saya memilih judul ini? Kenapa? Apakah tidak ada alasan tema yang lain? Apakah tidak ada pembahasan yang lain? Tidak, saudara. Dengar ini. Di akhir-akhir ini, kalau saudara pelajari di Alkitab baik-baik, maka dengar. Di akhir zaman, Alkitab itu kan bilang, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang menjadi tawar hati. Makanya kita Wahyu bilang gini, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kasihmu itu telah menjadi dingin. Nah, terjemahan yang lain, kalau terjemahan bebas, bukan bicara kasih itu, bukan cuma bicara kasih saja, tetapi gini, dia mempengaruhi sampai gini, percaya kita kepada Tuhan mulai dingin. Percaya kita kepada saya dan saudara, kepada Tuhan mulai luntur. Tadinya kita all out, kita sungguh-sungguh percaya, gitu ya. Tetapi ketika mengalami masalah demi masalah, mengalami banyak ujian, pencobaan, nah itu mulai luntur. Itu membuat saya dan saudara mulai ragu-ragu, gitu. Makanya jangan salah, dengar ini baik-baik. Saudara sudah tahu
banyak orang tinggalkan Tuhan. Even itu pendeta, bahkan bisa seorang dosen teologi ya, saudara, itu tidak gampang, saudara, gitu ya. Tapi juga kita tidak bilang kata itu juga sulit atau juga biasa saja, tidak juga. Kenapa? Karena kalau sampai ke tingkat seorang pendeta yang notabene-nya adalah fokus dalam pelayanan, jam terbangnya sudah banyak, dan kemudian bahkan sampai ke tingkat seorang pengajar, dosen teologi, saudara, meninggalkan Tuhan itu, how can? Kok bisa? Berarti selama ini pemahaman kredonya, pemahaman aku percaya kepada Tuhan itu kemana? Gitu. Saudara jangan, nanti saya akan bahas lebih dalam, saudara akan menguji. Jangan-jangan saudara dan saya pun terkadang kita bermain kaki, bermain di dua perahu. Ada waktunya kaki saya dan saudara di satu perahu, I believe, full, aku percaya full. Tapi di perahu yang satunya, mulai ragu, mulai tidak percaya, mulai tidak sungguh-sungguh. Nah, model seperti itu, saudara. Saya sedang dengar. Tujuan saya menyampaikan ini bukan menghakimi siapapun. Karena saya dan saudara tidak beri otoritas untuk menghakimi orang. Tapi yang saya tujuan sampaikan ini adalah gini. Mari kita mulai mengkokohkan. Saya dan saudara mulai mengambil posisi yang teguh untuk ini. I believe. Aku percaya. Kembali lagi ke standarnya ilahi. Yaitu apa? Yakin teguh. Percaya sungguh-sungguh. Tanpa ada spasi. Tanpa ada celah-celah yang kita bangun. Untuk kata percaya ini. Amin. Gitu. Terserah hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar yang mendefinisikan kata percaya. Saudara pun bebas melakukannya. Karena begini, setiap kali saudara sudah mulai berbicara tentang Tuhan, maka saudara itu sedang berteologi. Oke? Lanjut. Mari kita lihat. Nah, problemnya apa? Masalahnya apa? Sehingga kita perlu bicarakan ini. Itu kan? Kita perlu bicara, apakah I believe, kepercayaan aku itu masih perlu dibicarakan, masih perlu diuji, masih perlu ditelusuri, masih perlu dicek kembali. Oh iya, sangat, saudara. Karena dengar ini, iman percaya saya dan saudara kemarin akan berbeda dengan ini. Jangankan begitu rentang jauh. 1 jam kemudian iman percaya saya dan saudara seperti apa. Makanya kita perlu cek terus. Saya dan saudara perlu mengkoreksi, memperhatikan kembali. Makanya Paulus bilang apa? Perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Sehingga ketika engkau memberitakan, jangan engkau sendiri yang ditolak. Nah, ini yang berbahaya kan? Itu. Jangan sampai saya dan saudara tadinya sungguh-sungguh all out dengan Tuhan, nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Padahal kita mulai keluar dari gelanggang pertandingan iman itu. Dan ingat, jangan pernah menghakimi orang. Amin. Kenapa? Karena setiap saya dan saudara juga punya kesempatan untuk jatuh. Saya dan saudara juga punya kesempatan untuk bisa tinggalkan Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini, saya dan saudara tetap kokoh, kuat, tetap percaya Tuhan, dengar, itu hanya satu. Only by the grace. Hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, penyebabnya apa? Sehingga, oh iya Pak ya, kok bisa ya si pendeta ini, si dosen ini, atau anak Tuhan ini berapi-api di gereja, sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan dia selalu ada di doa puasa, doa malam, bahkan dia disebut jemaah hadir, karena hadir di mana-mana, gitu kan? Biar dia misalnya laki-laki, ibadah perempuan juga mungkin dia hadir, dengar firman. Bisa saja, mungkin dia wanita, tetapi dia begitu on fire dalam melayani Tuhan. Nah,
Tapi kok tiba-tiba dia bisa tinggalkan Tuhan? Kok tiba-tiba dia bisa tawar hati? Mulai tarik diri dari ibadah-ibadah, mulai tarik diri dari gereja, mulai lagi mungkin tidak sampai ke level jual Tuhan, tapi mulai berdiam diri, sudah tidak mau buat apa-apa, sudah tidak mau berdoa, sudah tidak mau baca firman, bahkan sudah tidak pernah mau ke gereja. Mulai teman-teman satu persekutuan, satu gereja, menghubungi dan semuanya mulai di-reject, mulai menarik diri, mulai sembunyikan diri. Saudara, pertanyaannya, why? Mengapa? Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya cuma kasih dua jawaban. Yang pertama, insight. Jawabannya ada di dalam setiap kita sendiri. Yang kedua, dari outside. Jawaban ada yang dari luar yang datang kepada saya dan saudara. Mari kita akan pelajari satu demi satu. Nah, dengar ini, baik itu inside maupun outside, dia bermain dalam satu areal. Ada satu medan pertempuran terbesar, adalah pikiran saya dan saudara. Nah, lihat, makanya saya kasih gambar di sini adalah otak manusia, kepalanya manusia. Di situ ada medan pertempuran. Hati saya dan saudara mau nyembah Tuhan terus, mau setia dengan Tuhan terus. Tetapi apa? Tetapi pikiran kita nih, waduh, pikiran ini, pikiran itu, belum lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak bisa jawab, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang ajak debat, kita nggak bisa meladeninya karena kita belum punya pengetahuan lebih, dan sebagainya. Kita mulai stres, mulai timbul keraguan-raguan. Nah, kan ini insight kita mulai terganggu nih. Dengar ini. Bukan hanya untuk jemaat. Bahkan, dengar ini, bahkan dosen-dosen teologi pun bisa berbahaya, ada di satu titik-titik tertentu ketika mereka mulai bermain di areal-areal yang berbahaya untuk meragukan Tuhan, maka mereka bisa jual dan meninggalkan Tuhan. Nah, itu dia. Dan dengar ini, jangan pernah mengkambing hitamkan segala sesuatu. Kenapa? Sebab back yourself, kembali ke diri Anda sendiri. Sebab setiap saya dan saudara yang punya keputusan untuk menentukan seperti apa dan bagaimana saya dan saudara. Katakan amin. Namun penyebabnya yang kita akan belajar. Inside dan outside. Mari kita lihat insight-nya. Ada satu kisah dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-30. Nah, saudara pasti tahu kisah ini. Di mana itu Yakub dan Esau ini, saudara, lihat ini baik-baik, cerita ini sederhana, dan ini cerita yang guru sekolah minggu cerita untuk anak-anak sekolah minggu juga tentang ini. Bagaimana Esau itu, saudara, Esau itu luar biasa, dia berotot, dia kuat, dia pekerja keras, ya, karena tentunya Esau ini, dia, kalau saudara mencari gambarnya itu, Esau itu digambar dengan orang yang begitu strong, begitu kuat. Nah, gitu kan? Dengar ini baik-baik. Saya hanya kasih ayat yang penting. Satu waktu, Esau itu dia pulang dari kerjanya. Dengar ini baik-baik. Dia bilang gini, ayat ke-30. Dengar. Ini ayat-ayat yang saya kutip, dan saya kasih tandai merah. Ini harus attention. Harus diberikan perhatian. Dia bilang, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit. Bilang sedikit. Nggak perlu banyak-banyak. Karena kata yang dipakai di sini adalah sedikit saja. Biar gini loh. Biar coba izinkan aku lah. Aku cuma hirup sedikit saja. Nggak usah banyak-banyak deh. Sedikit saja. Lihat ini. Dari yang merah-merah itu. Waduh. Ya kan? Karena, nah, perhatikan. Ada kata yang kedua. Aib. Atau kata yang dipakai adalah aku lelah. Bilang, aku lelah. Aha. Terjemahan bilang ini, dia kelelahan. Dia mengalami kelelahan. Terjemahan yang lain adalah gini, dia mengalami lemah.
Secara fisik dia mengalami kelelahan, membuat dia menjadi lemah. Dengar. Iblis itu kalau menjatuhkan saya dan saudara nggak perlu banyak, sedikit saja. Ketika Anda mulai menghirup, sedikit saja, mulai kenikmatan-kenikmatan di luar Tuhan, dengar ini, itu bahaya. Engkau seperti gini, mulai engkau mencoba-coba, mulai mempertanyakan tentang Tuhan. Sedikit saja, engkau mulai meragukan tentang keilahian Yesus. Engkau mulai meragukan, ada enggak Tuhan ya? Masalahnya saya tidak pernah melihatnya. Masalahnya bagaimana? Saya tidak bisa menjamah dan menyentuhnya. Ya kan? Lalu mulai rasa lemah itu muncul. Mencari jawaban dan tidak mendapat jawaban secara real. Kita mulai jadi lelah. Kita mulai lemah. Rohani kita mulai down. Mulai keraguan-raguan tadi kita I believe. Credo, percaya sepenuhnya. Mulai mengalami kelelahan. Standarnya mulai turun. Ketahanan kita mulai turun. Dengar ini. Dengar ini. Menghirup sedikit mengakibatkan fatal. Setiap orang akan mengalami fase yang dialami oleh yang namanya Esau. Ada satu titik dalam perjalanan hidup keseharian, kita merasa juga lelah. Ayo jujur, siapa yang pernah merasakan bahwa rohaninya sepertinya kosong, sepertinya kering. Aku melayani, tapi sepertinya kayak gersang di hatiku. Pikiranku sering kacau. Itu membuat aku mulai meragukan. Mulai membuat semangat untuk melayaniku mulai turun. Berapa banyak saudara mengalami? Saudara mulai ada di titik-titik lemah. Saudara mulai ada di titik-titik kelelahan. Lelah berpikir. Lelah mengatasi masalah demi masalah. Belum lagi terjadi gesekan-gesekan dalam pelayanan. Belum lagi terjadi masalah-masalah dalam keluarga. Bikin lelah, mulai capek, mulai lesu. Dengar ini baik-baik. Lihat, mari kita lanjut. Ayat 33. Nah, Yakub ini dia pakai kesempatan. Dia bilang gini sama abangnya, sama kakaknya nih. Bersumpah dulu, janji dulu kamu sama aku. Ya kan? Tentang apa? Ternyata dia bilang gini. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah, kata yang dipakai adalah makar bekora, menjual hak kesulungannya. Kata makar, kata yang diterjemahkan lain ada juga memakai kata ini, dia menggadaikan, dia melepaskan, dia melemparkan. Untuk kata makar, itu dia mencopoti. Lihat ini, yaitu apa? Bekora, hak kesulungan. Untuk culture Jews atau budaya orang Yahudi, dengar ini, hak kesulungan itu paling penting. Saudara, hak kesulungan itu paling penting dalam hidup anak itu. Di mana anak itu dengan hak kesulungan, dia diberikan otoritas, dia diberikan kuasa penuh. Nah, ini dia. Dengar. Ketika saya dan saudara ada dengan Tuhan, ketika saya dan saudara menjadi anak-anak Allah, dengan sendiri ada otoritas dan kuasa diberikan untuk saya dan saudara. Dengar ini, jangan pernah engkau menjual.
Jangan pernah engkau melepaskan, menggadaikan. Jangan sampai engkau menghempaskan itu. Aha, lihat. Kenapa? Ayat 34 bilang ini, lalu Yakub memberi roti dan masakan kacang merah itu. Orang Ambon bilang gini, brenebon, brenebon. Dunia menawarkan yang harum-harum. Anda dan saya cukup menghirup sedikit saja dengan kondisi yang mulai lelah. Ternyata dunia keren. Ternyata dunia menjanjikan banyak hal. Bahkan ada yang bilang gini, kalau kamu mau tanggalkan iman percayamu dan ikut aku berikan jabatan. Kamu akan jadi kaya, kamu terkenal. Gitu. Apalagi sedikit-sedikit vokal, ya kan? Gitu kan? Kata-katain Tuhanmu yang dulu, iman percayamu, agamamu yang dulu. Serang itu, kamu pasti diberikan banyak pengikut. Kamu pasti banyak disukai. Kamu pasti punya banyak duit, banyak uang. Itu sepiring kacang merah. Halo? Namanya juga usaha, Pak. Gak apa-apa ke orang pintar sedikit kan gak apa-apa, Pak. Yang penting saya sembuh. Saya sembuh, saya bertobat, saya melayani Tuhan, saya serahkan hidupmu. Saudara, emang Anda mau kamuflase dengan Tuhan, menipu Tuhan. Ya kan? Lihat. Dia bilang gini. Ia makan dan minum. Lalu berdiri dan pergi. Lihat. Seperti tidak ada apa-apa. Seperti tidak jadi masalah. Bukankah saya juga begitu? Waktu kita mulai tidak percaya Tuhan, jangankan tidak percaya. Waktu saya dan saudara mulai timbul ragu-ragu, mulai timbul tidak semangat, mulai timbul kekecewaan, keputusasaan. Kita acuh saja. Kita tidak melakukan pemberesan apa-apa. Kita, biasalah, namanya juga human being, namanya manusia loh, Pak. Gitu kan? Udah cuekin aja, dengar. Alkitab tidak pernah ajar saya dan saudara cuek. Yang Alkitab ajar gini, tuntaskan dan bereskan. Sebab ada kata pemulihan, harus dipulihkan. Imanmu, rohanimu, hatimu, pikiranmu harus dipulihkan. Bukan berdiri dan pergi. Katakan amin. Sama, kalau Anda ada bermasalah dalam gereja, antara satu pekerja dengan yang lain. Kalau Anda ada bermasalah di kantor, Anda bermasalah di mana saja, dengar, selesaikan, bukan berdiri dan pergi. Itu ibaratnya bom waktu. Sama juga, kalau Anda mulai ada keraguan-raguan tentang Tuhan, mulai karena terlalu lincah, terlalu bersemangat. Buka video ini, dengar ceramah ini. Wah, katanya kita harus belajar, betul. Tapi belajar pun ukur kemampuanmu. Kalau Anda pun belajar, Anda butuh ada tuntunan pemimpin-pemimpin rohani. Jangan sok cuma mau melahap semuanya, akhirnya, aduh, bener nggak ya ada Tuhan? Si ini ngomong begini, si ini ngomong gini. Bingung sendiri Anda, pusing sendiri Anda, dan pingsan nanti sendiri. Ya kan? Lihat, tuntaskan. Kalau Anda mulai meragu-ragukan tentang Tuhan, coba. Rata-rata orang yang tinggalkan Tuhan bagaimana? Tadinya bilang, aku tidak pernah, aku datang kepada Tuhan, aku menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, karena aku tidak ketemu dengan siapa-siapa, saya tidak dengar siapa-siapa, tapi saya ketemu langsung dengan Tuhan. Nggak lama lagi langsung tinggalkan dan jual Tuhan. Betul bukan? Itu kejadian kan? Oh iya, saya tidak perlu sebut namanya. Itulah manusia. Gayanya terlalu sombong. Nah, gereja pun harus hati-hati. Lakukan firman Tuhan. Paulus bilang apa? Jangan terlalu cepat-cepat. Jangan terlalu cepat-cepat. Memberi kepercayaan untuk orang yang baru bertobat untuk melayani. Kenapa? Karena mereka belum terbukti imannya. Gitu loh. Yang penting dia terkenal. Yang penting cakap bicaranya. Yang penting dia kelihatan cerdas gaya ngomongnya. Itu mah cerewet, bukan cerdas. Dan cuma pingin tampil dan gaya. Tapi iman dasar teguhnya tidak ada.
akhirnya jual Tuhan kembali. Lalu gimana? Ayo, lalu gimana gereja-gereja yang memberi yang sok gayanya dan ini? Bagaimana Anda pertanggungjawabkan kepada jemaatmu? Nah, lihat, lalu berdiri dan pergi. Halo, semua yang ada di Zoom ini dengar. Jangan jadi orang yang acuh dan cuek. Sudah, biar, kita punya istilah begini. Biarkan saja, nanti waktu pun yang menyelesaikan. Anda salah. Karena itu bukan Alkitabiah. Nah, Yakobus bilang gini, akuilah dosamu. Maka dia akan apa? Memulihkan, menyembuhkan pada kamu. Kalau Yakobus bilang, datang kepada tua-tua, akuilah dosa-dosamu, lalu apa? Engkau akan dipulihkan dan disembuhkan. Berarti di situ bukan masalah cuek dan sebagainya. Kalau hati Anda mulai kecewa, cepat pemberesan, harus dibereskan. Kalau Anda mulai ragu-ragu tentang keilahian Tuhan Yesus, ya kan? Perdebatan-perdebatan konyol kan? Perdebatan-perdebatan, kok disebut konyol? Iya, terserah menurut Anda, itu kan menurut saya. Kenapa? Karena begini, manusia ini, walaupun Anda seorang master, walaupun Anda seorang PhD, seorang doktor teologi, harus selalu ingat ini, tidak ada manusia satupun yang bisa menjelaskan dan menjawab tentang Tuhan secara sempurna. Katakan amin. Penjelasan apapun akan selalu kurang di mata orang yang hanya ingin menguji. Gitu loh. Lalu, apakah kita tidak bisa layani? Oh, silakan. Anda mau jadi seorang apologetik, silakan. Itu sangat baik. Bahkan Anda mungkin juga diberikan karunia untuk itu. Sangat baik, sangat baik. Dalam dunia akademisi itu harus, itu baik. Tetapi begini, jangan Anda menghabiskan waktumu hanya untuk berdebat, apalagi berdebat kusir, sehingga terjadi cacian dan sebagainya. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa ditangkap sedemikian rupa oleh logika manusia. Oke? Yang saya bilang, tidak bisa secara sempurna. Nah, gitu ya. Nah, jadi gini, lalu berdiri dan pergi. Nah, ini dia. Demikianlah Esau bilang, memandang rendah, memandang ringan, memandang enteng. Nah, terjemahan kita punya LAI, terjemahan baru bilang gini, memandang ringan. Tapi kata baza, bekora, kata baza itu anggap remeh. Tuh. Terlalu sombong jadi anggap remeh. Saya percaya di Zoom ini, yang mulai dengar ini, dan bahkan mungkin Anda sedang mendengar melalui FB, Instagram, dan sebagainya, silakan. Tapi mulai belajar, jangan suka memandang enteng, jangan suka anggap remeh, jangan sok pandai, jangan sok cerdas, jangan sok paling tahu, lalu anggap remeh segalanya. Katakan amin. Baza bekora. Jangan Anda anggap bahwa biar udahlah, itu gampang. No. Tidak. Hidup ini tidak ada yang gampang, saudara. Hidup ini kita butuh Tuhan untuk bisa mengatur dan atasi segalanya. Bersama dengan Tuhan gampang? Belum tentu. Maybe yes, maybe no. Kenapa saya jawab gitu? Karena begini, terkadang Tuhan izinkan saya dan saudara melewati proses demi proses yang tidak enak. Betul kan? Terkadang saya dan saudara seperti Petrus yang Tuhan bilang gini, datang kemari. Waktu dia harus berjalan di atas air. Dia tenggelam kan? Nah, itu ada pelajaran tersendiri. Oke, mari kita lanjut. Nah, kalau kita tahu seperti tadi dia bilang, dia mengalami lelah, kelemahan. Ada kelemahan. Oke? Ada jawaban untuk saya dan saudara. Matius 11 bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu.
Kalau udah tahu letih lesu, udah tahu kelemahan, jangan coba-coba itu menghirup kacang merah tadi, bau-bau harum dunia, tawaran-tawaran dunia kan gitu. Wah, kamu ya, kamu nih, wah, kamu kalau ke orang pintar itu pasti dijamin sembuh. Kamu nih, ya, udahlah. Kamu ikut agamaku, kamu tinggalkan agamamu yang lama. Itu kamu pasti akan kaya, banyak uang, kamu lebih terkenal. Kamu sudah tidak akan stres lagi, sudah tidak akan kelihatan lesu lagi. Kamu akan bersemangat. Anda keliru. Kebinasaan yang sedang Anda buat untuk dirimu sendiri. Yesus beri jawaban, saudara. Sini, ayo, kamu letih lesu, bahkan beban berat. Dia, aku, nah, dengar, Tuhan Yesus itu Tuhan yang bertanggung jawab. Dia memanggil, tapi dia memberikan sesuatu. Dia tidak memanggil lalu lepas tangan. Dia tidak bilang, come, please come, datang, lalu dia lepas tangan. Tidak, tidak. Dia bilang ini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan, kata yang dipakai untuk saya dan saudara itu punya arti yang lain dalam terjemahan Grekanya lagi. Aku akan memberi kelepasan, kemerdekaan. Hamapau, kata yang dipakai ini, aku akan memberikan kepadamu kemenangan. Oh, kamu, kayak kita waktu stres gitu, tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru. Saya dan saudara seperti lagi gundah gulana, lagi sedih, tapi tiba-tiba kita terlepas seperti. Nah, kita pernah menjelaskan dan memberi contoh seperti anak lembu yang lepas kandang. Saudara ngerti itu? Dia mengalami seperti itu, ada sukacita yang sangat besar, ada kelepasan yang begitu luar biasa. Itu Tuhan yang sanggup melakukannya. Mari kita lanjut. Nah, ini masih bicara insight. Problemnya tuh insight kita. Sama. Lihat, apa yang Ayub katakan. Pasal 42 ayat yang kelima bilang ini. Zema, Zama, Yahweh. Lihat ini. Ayin, Ra'a, Elohim. Dia bilang ini. Aku tuh hanya dengar dari orang. Itu. Pokoknya aku tahu engkau, aku tahu Tuhan tuh karena dikhotbahin. Karena orang cerita. Karena saya dengar itu di televisi, di video, di YouTube. Aku dengar. Aku sekedar dengar. Aku tahu. Iya, aku tahu. Tapi yang aku tahu cuma karena aku dengar dari orang. Dengar. Dia bilang ini. Kata yang bagus ini adalah ini. Ayin. Ra'a. Elohim. Ini kata kunci. Semua yang ada di Zoom ini, dengar. Saya dan saudara harus punya kata kunci. Sekarang. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu. Napas sudah tinggal satu-satu. Lagi sehat. Anda lagi kuat. Dengar ini baik-baik. Anda masih bisa tersenyum. Tadi saya lihat ada yang sedang terbaring sakit. Dengarkan firman Tuhan. Anda akan sembuh. Alkitab bilang gini. Sekarang mata aku sendiri melihat engkau. Terjemahan kata Ayin, Ra'a, Elohim. Ini sebenarnya bicara keintiman yang sangat kuat. Jadi pengenalan saya dan saudara kepada Tuhan bukan lagi karena otak orang lain. Karena Anda duduk di kursi teologi ya. Dari rambut sedikit, muncul banyak, dari hitam, kuning, coklat, sampai putih, dan botak pun. Dengar baik-baik, itu
tidak menjamin bahwa Anda akan kuat, bahkan tidak tinggalkan Tuhan. Itu tidak menjamin. Tapi yang membuat saya dan saudara kokoh, yang membuat saya dan saudara itu tetap on fire dengan Tuhan, berapi-api dengan Tuhan. Karena ini, karena kita mengalami langsung dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi, pelayananmu, oke? Anda melayani apa saja. Anda bisa menjadi pemimpin hebat di kantormu. Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang disegani dan ditakut banyak orang. Tapi dengar ini, kalau Anda tidak punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka satu waktu Anda bisa down. Maka satu waktu Anda bisa ada di posisi dan kondisi yang berbahaya. Ingat, performance bisa membawa seseorang ada di puncak keberhasilan. Tapi karakter akan membuat orang itu bertahan di puncak itu. Di puncak keberhasilan itu. Kalau sudah bicara karakter, karakter itu dibangun bukan karena cuma dengar dari orang. Karakter itu dibangun. Karakter itu dibangun karena apa? Karena ada pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Karakter-karakter ilahi itu akan terjadi. Mana ayatnya? Oh, ada. Galatia 5 ayat 22 berkata apa? Karpos to pneumatos dalam bahasa Greka. Tetapi buah roh. Ialah sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Kata karpos to pneumatos, saya sudah jelaskan berulang-ulang. Kata pneumatos yang dipakai itu dari kata pneuma. Roh artinya gini, roh Allah, roh Tuhan. Itu intim dengan roh saya dan saudara. Maka dia akan menghasilkan karpos, dia menghasilkan buah. Buah-buah itu yang disebut kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, murah hati, dan sebagainya. Katakan amin. Itu karakter-karakter ilahi yang terbangun dalam dirimu. Problem kita sampai jual Tuhan, problem kita masalah sampai kita bisa tinggalkan Tuhan, tadi katanya I believe, ya kan? Jadi sekarang ini dia tambah sambungin I believe I can fly, aku jadi mabok. Nah, kan gitu. Sekarang mulai berubah. Kenapa? Karena kita membangun karakter ilahi dalam kita, karena ada perjumpaan pribadi. Katakan amin. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua nih, kita bicara tentang outside, ya kan? Tadi kan kita bicara inside. Nah, ini saya dan saudara perhatikan baik-baik. Kata bahasa Latin memakai kata finis temporum. Oke? Kondisi atau masa di akhir. Nah, dia bilang apa untuk saya dan saudara? Dia bilang gini, ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar, kata dipakai di sini adalah kalepos. Saudara ikutin. Kata kalepos ini, kata sukar adalah kata yang dipakai untuk terjemahan yang lain juga adalah yang gini. Kalepos, dari terjemahan kita pakai kata collapse. Seperti ada perusahaan collapse, bangkrut. Masa-masa terakhir, masa yang bangkrut, masa yang susah, masa yang mengalami kesulitan, masa kepayahan, masa yang tidak bisa dikendalikan. Itu kata kalepos. Banyak terjemahan yang dipakai. Nah, lihat ayat yang kedua. Manusia akan apa? Bilang, mencintai dirinya sendiri. Bagaimana bisa saya dan saudara bilang, I believe. Aku percaya kepada Tuhan kalau Anda dan saya itu cinta diri. Kata cinta diri di sini bukan makna yang positif ya.
Setiap orang harus mencintai dirinya seperti Tuhan mencintai saya dan saudara. Kata mencintai diri sendiri itu adalah kata yang positif. Kata yang dipakai ini, menjaga. Karena Tuhan memberikan tubuh kita harus jaga. Bukan disembarangi. Sebab 1 Korintus berkata, tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Barang siapa membinasakan tubuhnya, maka aku akan membinasakan dia. Betul kan? Nah, kata yang di sini adalah apa? Manusia akan mencintai dirinya. Nah, kata mencintai di sini, kata dipakai adalah konotasi negatif. Gitu loh. Mendewakan dirinya. Nah, kata mencintai, kata yang dipakai adalah gini, mendewakan dirinya. Wah, ini bahaya nih. Bagaimana saya dan saudara bisa believe? Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita mulai memberhalakan diri kita. Ya toh? Ya, ini bahaya, saudara. Dan menjadi, nah ini, kita harus jadi hamba Tuhan, tapi ini berubah menjadi hamba uang. Waduh. Iya, saudara, ini kan bahaya. Kata terjemahan yang lain, kata uang di sini adalah kata yang dipakai juga nih, hamba dari dunia, hamba dari kedagingan. Saudara lihat itu? Makanya saudara dan saya dan saudara harus benar-benar hati-hati. Ya, kenapa? Karena ini masa-masanya, saudara. Ini hari-hari yang terakhir datang dan terjadi. Itu. Orang mulai menghalalkan segala cara yang penting dapat duit. Betul kan? Jual saudara, jual teman. Iya. Jual diri. Jual segalanya. Lebih parah lagi, jual Tuhan. Nah, coba lihat itu. Mereka akan membual. Di gereja jangan ada yang suka membual. Membual itu tuh gini, omong kosong. Satu dengan yang lain suka omong kosong, cerita-cerita dongeng. Ya kan? Cerita-cerita besar, membual tuh suka sembarangan ngomong. Bangga-banggakan diri padahal tak ada apa-apa. Terlalu banyak gaya. Jangan terlalu banyak gaya, nanti jatuh. Nah, kan? Dia bilang apa lagi? Dan menyombongkan. Dengar ya, Alkitab bilang gini, siapa yang menyombongkan diri, dia akan menjadi musuhnya Tuhan. Betul kan? Iya. Manusia kejaman nanti dia tidak takut Tuhan. Itu. Manusia kejaman, manusia di akhir-akhir ini adalah orang-orang yang sudah tidak takut Tuhan. Iya. Gitu kan? Ada yang ngakunya pendeta, padahal bukan pendeta. Kan gitu. Lalu mulai jelek-jelekin orang Kristen dan sebagainya, dan banyak hal yang lain, gitu ya. Itu. Dan lihat ini. Kemudian apa? Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Nah, saya akan lebih titik beratkan kepada dua kata ini. Tidak tahu berterima kasih. Kata yang dipakai adalah akaristos. Nanti saya akan terjemahkan ini. Karena ini untuk saya pertajamkan kata I believe tadi. Dan yang kedua, tidak peduli agama. Kata yang dipakai adalah anosios. Nah, saudara bisa catat. Oke? Tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Oke. Saya cuma ambil ayat 1 dan ayat 2 ini. Nah, mari. Ini. Kita kesini dulu. Ini penekanannya. Nah, lihat. Ayat yang kedua dia bilang gini. Tidak tahu berterima kasih. Kalau bahasa Tionghoa itu bokamsia. Aha. Dengar. Jadi manusia jangan sampai tidak tahu berterima kasih. Bilang amin. Nah, sekarang apa sih itu arti kata akaristos untuk kata tidak tahu berterima kasih? Dalam bahasa Yunani, akaristos itu artinya tidak ramah, tidak berterima kasih, tidak menyenangkan. Dengar ini. Orang yang percaya kepada Tuhan, selalu indikasinya adalah gini. Dia selalu mengucap syukur. Kata mengucap syukur itu artinya dia akan terus berterima kasih sama Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, saudara lihat.
Lawan kata untuk berterima kasih adalah tidak berterima kasih. Lawan kata berterima kasih adalah tidak berterima kasih. Di samping kata tidak tahu berterima kasih, kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani juga adalah, ini dia, bersungut-sungut. Nah, gitu. Oke, saya tinggalkan itu, kita lalu yang ke kata yang kedua. Ini yang saya kuatkan di sini lagi. Dia bilang ini, manusia akhir zaman itu tidak peduli agama. Kalau saudara cari banyak terjemahan, maka saudara akan tahu. Saudara akan dapat banyak terjemahan. Ternyata kata yang dipakai adalah anosios. Anosios itu apa sih? Dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka, itu artinya gini, tidak suci. Manusia akhir zaman itu tidak tahu suci. Tidak tahu menghormati kesucian. Nah, ada terjemahan-terjemahan yang lain bilang gini, mereka tidak menghormati kesucian, kekudusan. Makanya bergaul sembarang, ya toh, sampai muncul yang namanya seks bebas dan sebagainya. Dan gitu. Tidak benar. Nah, ini dia. Keindahan palsu. Waduh, sudah lihat ini. Indah, kelihatan indah, kelihatan bagus, tampil di depan bagus, tapi palsu. Nah, ini masalahnya. Lebih bahaya lagi, kepercayaan yang palsu untuk kata anosios. Nah, beliefnya itu palsu. Bilang palsu. Manusia ke zaman ini kan semuanya suka palsu. Dari mulai rambut palsu, ya kan? Alis palsu, hidung palsu, bibir palsu. Iya kan? Semuanya palsu habis. Sampai kepercayaan pun palsu. Beliefnya jadi palsu. Yuk, keras. Pengajaran saya tidak pernah ada yang lembek-lembek. Ini bukan juga hanya untuk saudara sendiri, juga untuk saya. Kita sama-sama belajar. Jangan sampai beliefnya saya dan saudara kepada Tuhan juga palsu. Makanya kenapa kita cepat bisa tinggalkan Tuhan? Halo? Karena kita palsu. Ikut Tuhan palsu. Iya, ini kan bahaya nih. Gitu loh. Kelihatan setia, tapi yang dibangun adalah ada motivasi-motivasi, itu kan berarti palsu. Ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Itu kan palsu namanya. Ya toh? Kan gitu, saudara. Misalnya ada seorang jatuh cinta kepada yang lain. Apakah kamu cinta aku, cinta mati? Cinta mati. Coba aja kalau ada bilang, yang wanita-wanita, kalau laki-laki bilang cinta mati. Kamu berani mati buat saya? Dia bilang berani. Belalang dadaku. Ambil pisau, coba kejar. Dia lari enggak? Kan gitu. Jangan terlalu banyak gaya, sudah. Ya kan? Jangan kepercayaan yang palsu. Tiba-tiba punya motivasi. Ada ternyata punya tujuan motivasinya supaya dapat hartanya. Dan banyak hal. Udah stop. Tapi intinya yang saya lagi fokuskan adalah begini. Please. Cek. Yuk, cek. Apakah iman, apakah percaya saya dan saudara bangun kepada Tuhan itu palsu atau tidak? Yang hanya bisa jawab ini adalah saya dan saudara sendiri. Orang lain tidak tahu. Kalau sudah masalah hati, cuma dua yang tahu pribadi. Saya dan Tuhan. Saudara dan Tuhan. Betul kan? Dan Tuhan tahu itu. Nah, ternyata kata anosios itu punya arti yang lain, tidak menghormati Tuhan. Kita bahkan nanti mau perjamuan kudus. Dengar ya, setiap kali perjamuan kudus, jangan ada yang main-main. Jangan ada yang tidak menghormati Tuhan. Anggap enteng, anggap remeh. Karena biasa, karena rutinitas. Stop. Kelihatan sederhana, kelihatan biasa. Tetapi itu ada kuasa dan otoritas Tuhan di situ. Anosios juga punya arti jahat. Nah, kata jahat ini dipakai kata umum. Jahat apa saja. Pikirannya jahat, hatinya jahat, mulutnya jahat. Sampai ada istilah gini, kok mulut tuh lebih tajam dari samurai.
Ngerinya kata samurai, mendingan langsung F-16 atau bom atom sekalian. Kan gitu. Kamu kelihatan baik, kelihatan ramah, kamu kelihatan wah suka senyum, tapi hati kamu jahat. Tarik panjang-panjang lagi. Sekalian bermasmur dengan kata jahat. Kan begitu. Jahatnya minta ampun. Sudah jahat baru minta ampun lagi. Oh, masih bagus. Kalau jahat minta ampun. Tapi ini kata jahat pun minta ampun. Nah, ini kan repot. Ini sudah kata lain. Kan gitu. Lanjut. Nah, lihat ini. Di ayat yang kelima. Wow, ini pukulan sebenarnya. Alkitab bilang ini. Secara badan, secara lahiriah, secara fisik, mereka menjalankan ibadah. Aduh, nggak enak. Untuk ayat yang kelima ini nggak enak. Dia bilang apa? Tetapi pada hakikat, tetapi pada kenyataannya, tetapi pada keasliannya, mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Mari kita lihat terjemahan. Isi English Bible, dia bilang untuk saya dan saudara gini, they will refuse to let God work in them. Kata yang dipakai refuse, oke? Untuk kata yang dipakai untuk saya dan saudara di sini, coba kita lihat. Kata yang dipakai adalah arniomai. Kata yang dipakai terjemahan kita Indonesia, itu kata mereka memungkiri. Memungkiri. Pungkir. Ya kan? Menyangkal. Nah, tetapi kata refuse untuk kata yang dipakai arniomai, itu kata yang dipakai ada ini. Mereka menolak. Nah, lebih kuat lagi ada ini. Mereka tidak mempercayai. Waduh, kita di gereja, aku percaya Tuhanku dahsyat. Malaikat bilang, parlente kau, bohong kau, parlente kau, bohong kau. Lalu ada dia punya sound system. Kan gitu. Parlente, kan gitu saudara. Ini kan repot nih. Gitu kan? Iya kan? Nyanyi lagu percaya, bajoget lagi. Diskor sana, dance. It's okay, keren. Tapi malaikat jawab gini, kau parlente itu, ini bukan parlente bahasa daerah yang lain, parlente itu ada bagaya, bukan. Bohong maksudnya. Ya kan gitu? Nah, ulang di sini. Ya kan? Arniomai. Mereka ibadah, tetapi mereka tidak mempercayai. Katanya I believe. Ya kan? Saudara, aduh, sebenarnya sedih kita sebenarnya. Gitu lah. Mereka menolak atau mereka tidak mempercayai. Gitu kan? Sebenarnya terjemahannya untuk dalam bahasa asing dia bilang gini. Mereka tidak mempercayai Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Waduh, ini dia. Padahal kita melayani. Padahal katanya kita sungguh-sungguh percaya Tuhan. Katanya I believe. Iya kan saudara, I believe, aku percaya. Tuhan, aku percaya Engkau, aku sungguh-sungguh percaya. Tapi Tuhan bilang gini, kamu itu bilang percaya. Padahal kenyataannya kamu tidak mempercayai untuk aku bekerja di dalam engkau. Bekerja dalam hidupmu. Bekerja dalam rumah tanggamu. Bekerja dalam pekerjaanmu. Bekerja dalam hidupmu. Sudah lihat itu? Ya, itu. Makanya kenapa saya memilih judul ini. Saya ulang lagi, karena banyak orang yang murtad. Tadinya bilang, aku percaya Tuhan. Sekarang pertanyakan, Tuhan yang mana? Tuhan di mana? Itu. Ini kan repot, saudara. Iya kan? Baru cuma belajar mengetahui sedikit. Biar Anda jago baca Alkitab, jago hafal Alkitab. Tuhan nggak butuh itu.
Itu. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Oke, lanjut. Saya sedikit lagi. Nah, ini dari masih outside kan? Saya perlu jelaskan ini. Karena ini jangan sampai kita mempraktekannya, dan ini saya percaya kita juga sering begini. Kita perlu bertobat. Apa itu agnostik? Ada yang dengar? Pernah dengar apa itu agnostik? Agnostik itu populer, muncul abad 19 oleh T.H. Huxley. Dia seorang ahli biologi kebangsaan Inggris. Apa yang dia bilang? Agnostik punya pandangannya yang percaya akan adanya Tuhan. Mereka percaya ada Tuhan, tapi ada kata jika. Jika mereka dapat membuktikannya secara ilmiah. Wah, ngeri. Ngeri. Ini saya sedang berpikir, jangan-jangan saya dan saudara bilang, aku percaya Tuhan ada. Tapi sabar dulu. Aku percaya Tuhan kalau ada buktinya. Tuhan. Kalau Tuhan sayang aku ya, Tuhan buktikan ini dong. Tuhan buktikan. Kita minta pembuktian terus dari Tuhan. Ya kan? Nah, pembuktian secara ilmiah. Dan nah ini dia. Agnostik itu ya, untuk pembuktian ilmiah itu, bahwa Tuhan itu ada, mereka pakai prinsip yang namanya epistemologi, sains modern. Nah, prinsip ini berpandangan bahwa pencapaian pengetahuan ilmiah yang tadi untuk pembuktian tersebut semata-mata atau hanya merupakan fungsi dari bekerjanya panca indera dan akal manusia. Makanya orang pindah agama. Makanya orang jual Yesus. Karena mulai meragukan tentang keilahian Yesus. Mulai meragukan tentang betul Tuhan ada apa enggak ya. Iya kan? Banyak yang tidak segan-segan jadi ateis. Mulai tidak percaya Tuhan. Ateis, perbedaan agnostik dan ateis itu ada. Agnostik masih percaya Tuhan itu ada kalau bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke? Dan pendekatan untuk pembuktian secara ilmiah itu harus melalui, ini dia, hanya yang bekerja secara panca indera. Sama dengan Anda sedang bilang gini, saya berpikir, itu, saya sedang berpikir, lalu pertanyaan gini, emang Anda bisa lihat pikiran? Tidak, tapi saya bisa berpikir. Saya bernapas, emang Anda bisa lihat nafas? Tidak, tapi saya bernapas. Mereka mau Tuhan membuktikan, ya, gini, kita mau tuh gini, Tuhan, kalau Tuhan ada, Tuhan buktikan ini Tuhan. Tuhan nyatakan ini Tuhan. Dengar ini baik-baik, Anda bahaya. Kalau segala sesuatu hanya dibuktikan untuk panca indera kita, rasa, raba, penciuman dan sebagainya, dan akal. Saya ulangi ya, dengar. Jangan Anda salah mengerti saya. Akal manusia diberikan Tuhan bukan berarti manusia tidak bisa menerima Tuhan dengan akal. Sangat bisa. Tetapi, saya garis bawahi, tetapi akal manusia itu terbatas. Katakan amin. Iya, saudara dan saya tidak bisa dengan akal kita mengerti tentang Tuhan yang besar itu. Tapi tidak bisa, saudara. Kalau saudara tetap mengejar itu, maka saya pastikan satu waktu Anda tinggalkan Tuhan. Anda akan terus bilang gini, Anda mulai bangun, Tuhan, wah saya percaya Tuhan hebat, aku percaya Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Kalau Tuhan golkan usahaku, kalau Tuhan buktikan bahwa aku dapat ini, wah Anda mulai mempraktekkan agnostik. Apa-apa pembuktian. Lalu apa? Mulai, maaf ya, saya bilang ini. Mulai nih, ada banyak terjadi kamuflase dalam gereja yang dibangun. Mulai orang membangun. Kalau seseorang itu diurapi Tuhan, dijawa Roh Kudus, dia harus rebah.
Saya bukan berarti membenci hal pelayanan ini. Dengar, kalau Anda rebah karena Roh Kudus yang melakukan, puji Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang kerjakan, Anda bangun pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam hidupmu. Amin. Tapi kalau Anda rebah cuma karena ikut-ikutan, itu bahaya. Anda mulai mencoba memaksa panca indramu untuk menangkap Tuhan dan tidak jadi apa-apa. Agnostik. Halo? Jangan Anda ikut Tuhan. Dan selalu Tuhan harus buktikan. Tuhan buktikan dong, Tuhan buktikan dong, Tuhan buktikan. Dengar ini. Tuhan kita jangan suka mendikte Tuhan. Kita jangan suka perintah-perintah Tuhan. Pak, apakah salah? Apakah salah, Pak? Saya minta Tuhan kabulkan doa saya ini. Oh tidak, ini bukan masalah. Saya bilang salah dan benar, bukan. Tapi motivasi yang kita sedang katakan ini, yang kita sedang bahas, pembuktiannya terus dan ini pembuktian itu harus ada rule-nya, yaitu panca indera dan akal. Itu agnostik. Nah, lanjut. Oke. Untuk pembahasan agnostik ini memang harus ada kelas sendiri karena ini agak luas. Gitu ya. Nah, apa yang Alkitab jawab tentang ini? Tentang prinsip agnostik ini. Yohanes 20:29 bilang ini. Hoti horau me pisteo makarios eido pisteo. Wow. Dalam bahasa Indonesia bilang ini, kata Yesus kepadanya, dia bilang ini, karena engkau telah melihat. Kata yang dipakai adalah hoti horau. Kamu tuh lihat. Kamu tuh lihat aku. Hoti horau me. Kamu tuh lihat aku. Maka kamu percaya. Kata dipakai gini. Pisteo. Karena kamu lihat, makanya kamu percaya. Berarti kalau kamu tidak melihat aku, kamu tidak percaya. Sama kan? Orang kan Kristen suka begitu. Iya kan? Kalau Tuhan buktikan ini, aku percaya. Kalau Tuhan sembuhkan aku percaya. Kalau Tuhan berkati aku, buat aku sukses, naik jabatan, naik posisi, aku percaya. Nah kalau tidak, kecewa, lalu tinggalkan Tuhan. Halo? Halo? Itu iman ayam kampung. Saudara. Itu sembarangan. Itu iman primitif. Bahasa yang saya pakai. Lebih bagus nih. Itu iman primitif. Pikiran primitif, hati primitif. Yesus bilang ini. Lihat ini. Makarios eido pisteo. Wow. Diberkatilah mereka yang tidak pernah melihat, tapi sungguh-sungguh percaya. Ini keren. Iya, karena Yesus sudah tahu manusia itu harus ada pembuktian, selalu harus ada pembuktian. Gitu. Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ada, ya Tuhan Yesus kan tahu sekarang ini lagi banyak orang yang meragukan adanya Tuhan. Tuhan, kalau ada Tuhan, nyatakan dirimu bagi aku. Saudara, saudara tidak baca Alkitab kan? Alkitab bilang, Yesus bilang ini, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Lah bagaimana tiba-tiba ada yang bilang, saya lihat Tuhan, padahal tukang mabok. Saya lihat Tuhan, tapi ngampuni tidak bisa. Lucu kan? Jangan lupa ayat itu, kuduslah kamu, kata yang dipakai terjemahan yang lain ini. Hidup kamu itu benar, tidak bercacat celah, baru kamu bisa lihat aku. Wah, jadi saudara harus tahu, ikut Tuhan itu gak gampang dan tidak murah. My goodness, saudara pikir, gini ya, ketika saya mulai ikutin, ada banyak yang, maaf, pindah iman, kepercayaannya. Di dalam hati saya begini, tiba-tiba terlintas pikiran saya begini.
Lebih baik. Lebih baik. Di sisi yang berbeda ya. Di sisi yang berbeda. Lebih baik. Tahu kenapa? Satu, karena Tuhan tidak cari pengikut. Tuhan cari murid. Pengikut itu banyak motivasi. Cuma mau ikut-ikutan karena ambil untung. Lalu jual Yesus. Tinggalkan Yesus. Yang kedua nih, kenapa? Kenapa lebih baik? Yang kedua, supaya tidak ada penipu-penipu dalam golongan orang percaya. Lebih baik dari awal gitu. Tapi kita berdoa bukan berarti kita bangga dan senang-senang, tidak. Kita juga berdoa supaya Tuhan bisa jamah mereka kembali. Sudah. Ya. Yang menganggap remeh tadi itu berbahaya, Saudara. Saya percaya Kitab Yohanes bilang gini. Dengar. Kitab Yohanes bilang gini. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau tidak dikaruniai oleh Bapa. Ingat ini. Jadi semua yang ada di Zoom ini bersyukur. Saya dan saudara bisa datang kepada Yesus itu karena karunia dari Bapa. Datang penuhi saya dan saudara sehingga kita bisa percaya. Dan kita percaya bukan karena melihat. Amin. Ya. Dan di sini kan bilang, Makarios eido pisteo, diberkatilah kamu. Kata berkat jangan selalu konotasinya duit. Berkat tidak selalu bicara tentang duit, men. Berkat itu bicara panjang umur. Berkat itu bisa bicara Anda tetap sehat-sehat dan terjaga. Berkat itu bisa bicara tentang banyak hal. Anda butuh selalu tersedia dengan cara yang ajaib. Tidak berlebihan. Apa sih artinya bahagia? Saudara, apa artinya kaya raya tetapi Anda hidup tidak bahagia? Apa artinya? Saudara. Kan ngeri, saudara. Oke, mari. Lanjut. Nah, ini saya sedikit nih. Kita Roma 11 ayat 33 bilang ini. Oh alangkah dalam dan kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusan dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Mau banyak gaya lagi kita mau kira kita bisa mengerti tentang Tuhan segala, tidak bisa, saudara. Tidak bisa, gitu loh. Gitu deh. Kita tidak bisa menyelidiki Tuhan dengan sempurna, tidak bisa. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Bayangin, saudara. Siapa? Dengar, saya kasih tahu saudara. Dengar lagi. Dengar ini semua. Semua yang dengar di FB, di Instagram, dengar. Anda hamba Tuhan, Anda dosen, dan sebagainya. Dengar ini baik-baik. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal dan tahu tentang Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya. Wow, ini epipania. Dengar gini, epipania itu artinya gini, menyatakan dirinya. Nah, iya kan? Di sini saya kasih catatan. Teofani atau teopania itu artinya penampakan, penyataan Tuhan. Saya dan saudara tidak akan mengerti tentang Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakannya. Jadi semua poinnya tuh, starting poinnya tuh Tuhan. Makanya kalau saya dengar orang berdebat, sampai terkadang kita capek hati jelasin. Kenapa? Karena mereka terus berputar dengan logika mereka. Mereka terus mau tangkap Tuhan itu dengan akal mereka. Kotakin Tuhan dalam pengertian logika mereka, akal mereka. Itu akhirnya bingung sendiri. Tuhan tidak bisa dikotak-kotakin dalam akal pengetahuan manusia. Dia terlampau, makanya sini.
alangkah dalamnya. Saudara, sungguh tak terselidiki, tidak bisa, saudara. Tapi kalau saya senang dengan beberapa apologetika Kristen yang hebat-hebat, saya percaya ada epipania dari Tuhan turun atas mereka. Tuhan menyatakan dirinya. Lewat apa? Lewat pengetahuan, lewat apa yang mereka pelajari. Mereka mencari, menggali, dan ketemukan, dan bisa menjelaskan dengan hebat. My goodness, itu keren. Itu sangat baik. Kita berdoa supaya mereka tetap dipakai Tuhan. Lalu, yang tinggalkan Tuhan, saudara, mereka terlalu keburu-buru menjualkan hak kesulungan. Mereka terlalu keburu-buru mau menangkap Tuhan, terlepas dari punya motivasi yang jelek. Kalau sudah punya motivasi yang jahat, tetap saja jahat. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, setiap kali saya kasih pengajaran, saya kasih saudara puas untuk dalam pengajarannya. Roma 11:35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya kan, ya? Segala sesuatu, termasuk pengetahuan, termasuk kecerdasan dan kepintaran, dari Tuhan, bukan dari lain. Gitu kan? Oleh Dia dan kepada Dia. Semua yang kita lakukan juga kepada Dia. Oke, lanjut. Tetapi barang siapa, nah ini dia. Saudara catat ayat ini, Matius 10 ayat 33. Saya berdoa supaya pengajaran saya ini juga didengar oleh orang-orang yang ragu-ragu, mulai ragu-ragu, bahkan bila perlu yang tinggalkan Tuhan, yang anggap remeh, yang jual Tuhan seenaknya, biar mereka dengar juga. Lebih bagus. Gitu loh. Ya, dan terutama yang di Zoom ini, Anda yang seenaknya ikut-ikut Tuhan, jangan main-main, mulai berubah. Tetapi barang siapa, lihat ini, arniomaime, antropos. Nah, barang siapa menyangkal, kata arniomai itu adalah barang siapa juga yang menolak aku juga akan menyangkal kago arneomai pater ouranos. Yesus bilang ini, aku juga akan menyangkal di depan Bapa, di depan Bapakku di surga. Saudara pikir, dengar. Jangan Anda berpikir nanti secara kenyataan tinggalkan Tuhan. Secara nyata-nyata menyangkal Tuhan. Baru ayat ini berlaku? Belum. Tidak. Jangan-jangan Anda tetap di gereja, tapi hati dan pikiranmu menyangkal Dia. Ini berbahaya. Makanya kita perlu koreksi. Katakan amin semua. Amin? Ya, jangan-jangan Anda tetap kelihatan sukacita, mulut lincah dengan kata puji Tuhan. Lincah dengan amin, haleluya. Tapi hatimu, pikiranmu mulai menyangkal. Kata menyangkal arneomai itu juga mulai ragu-ragu, mulai tidak percaya kepada Tuhan. Halo? Wah, lanjut, dikit lagi. Grace to be witness for Him. Di dalam bahasa Latin memakai kata testimonium illi gratia. Ini ada dalam kitab Filipi 1:29 bilang ini, sebab kepada kamu dikaruniakan karisomai pisteu. Kamu, saya dan saudara dikaruniakan apa? Bukan saja bilang untuk percaya. Bukan hanya dikaruniakan untuk believe. Percaya kepada Kristus. Kata yang dipakai adalah apa? Karisomai pisteo Kris.
Kristos. Lihat, melainkan juga untuk apa? Pasko Kristos. Menderita. Jadi saudara dan saya harus tahu, mulai ikut Tuhan tuh sudah pasti tahu bahwa kita ini bukan ikut Tuhan sekedar enak-enak saja. Yang penting enak-enak. Kalau ada pendeta yang dengar khotbah saya ini, dan Anda suka mengajar dan berkamuflase dengan jemaat, Anda suka mengajar sembarangan kepada jemaat, juga bertobat. Jangan suka berbohong kepada jemaat dengan kata-kata yang baik. Ikut Tuhan baik-baik saja. Ikut Tuhan kamu akan aman-aman saja. Ikut Tuhan kamu akan bahagia-bahagia saja. Anda salah. Baca ayat ini. Bukan hanya percaya, tapi juga penderita. Apakah banyak ayat-ayat Anda lupa? Apakah banyak ayat-ayat yang saya dan saudara lupa? Seperti domba yang dibawa ke pengirikan. Wah, saudara lihat? Halo? Seperti domba yang di tengah-tengah serigala. Saudara. Saudara. Jadi, saya terkadang berpikir kenapa mereka tinggalkan Tuhan ya? Apakah terlalu miskin, kurang uang, kurang terkenal? Apakah terlalu berban berat? Dan sebagainya sampai mereka bisa jual Tuhan? Jangan saya dan saudara juga, apakah terlalu sulit, letih lesu, beban berat dan letoi mungkin, ya kan? Kalau tinggalkan Tuhan, gimana ya? Terkadang kita juga, apakah kita lupa ada firman-firman Tuhan yang bilang gitu? Dari awal, kamu mau ikut aku ada 3 syarat. If you follow me, yang pertama, nyangkal diri. Udah dari awal, ya kan? Diri pingin, aku mau ini, aku mau itu. Nyangkal diri kalau belum bisa. Jangan mau bergaya kalau belum mampu. Amin. Jangan ada istilah gini, lebih besar pasak daripada tiangnya. Jangan mau kelihatan keren, penampilan keren, tapi berutang sana sini, berdosa Anda. Itu berpadanan dengan apa yang ada, cukup dengan apa yang ada, dan tetap bersyukur sama Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Katakan amin. Itu, ya. Lanjut. Nah, ini dia. Oke, don't stop. Saudara lihat? Yang satunya ini, dia naik, turun, jatuh, dia jatuh terus. Skateboardnya dia jatuh. Yang satunya, dari dia latihan terus, akhirnya dia di yang satu sisinya, dia mulai bisa menggunakan. Don't stop. Kalau Anda hari ini, oke, masih belum bisa, jangan pernah putus asa. Amin? Jangan pernah putus asa. Don't stop. Karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu. Lihat ini. Berdiri teguh, jangan goyah. Biar Anda dengar ada orang ngajar ini, ngajar itu, mulai menggoyahkan imanmu. Berusaha menggoyahkan imanmu, jangan goyah. Terkadang kita mungkin jadi orang bodoh saja. Untuk tidak mau terlalu banyak urusan dengan, terkadang kita mungkin harus tutup telinga dan tutup mata. Tetap satu saja, saya cuma percaya Tuhan Yesus. Sampai saya masuk peti, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Dan tidak pernah akan menjualnya. Dan tidak pernah akan menolaknya. Katakan amin. Saya tetap teguh, saya tidak akan goyah. Yang namanya percaya kepada Yesus, saya tetap akan teguh di situ. Gitu. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Halo? Sebab kamu tidak tahu, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dengar, Anda dan saya, sampai nanti Tuhan panggil, tetap menjaga iman percayamu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengar, jerih lelah itu tidak sia-sia. Amin. Biar menderita, penuh tekanan dan sebagainya. Ya saudara, berulang kali ingin mencoba putus asa dan kecewa, tapi kita tetap Yesus. Saudara, dengar. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Tuhan akan bilang gini, well done my son. Itu keren. Oke. Mari kita kok keputus ya?
Oke, sorry. Nah, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudara bisa catat ayat-ayatnya ya, dalam Filipi 4 ayat 19. Ini janji-janji Tuhan. Nah, saudara lihat ini. Saudara lihat ini. Anak ini, lihat, ini video klip singkat, tapi ini penting. Tidak penting berapa kali Anda jatuh. Yang paling penting berapa kali kita bangkit ketika kita jatuh. Never give up. Saudara lihat itu? Lihat, anak kecil ini dia berulang-ulang kali naik kali jatuh. Lihat, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Selain itu, oke. Saya lanjut lagi. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Filipi bilang ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Perkara apa sih? Perkara belum mengerti. Perkara terkadang timbul pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Apakah langsung Anda putus asa? Anda langsung kecewa? Jangan begitu. Demi segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Nah, kalau Anda tidak intim dengan Tuhan, tadi seperti Ayub, Anda tidak punya keintiman perjumpaan pribadi, makanya Anda bisa jual Tuhan. Makanya Anda mulai ragu tentang Tuhan. Ingat ya, setiap kali saya bilang kata jual, belum tentu Anda jual Tuhan. Oke, Anda tetap di gereja, Anda tetap melayani. Tapi hati mulai ragu Tuhan, mulai tidak percaya Tuhan, Anda mulai berangsur-angsur menjual Tuhan. Dengarin baik-baik. Yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, sedikit lagi saudara. Nah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Arkeo karismo zoe and asthenia dinamismo teleio. Nah, bayangin, Tuhan bilang gini, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Kata karis itu bicara kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Amin. Ya, jadi Tuhan bilang gini, kekuatan aku, kemampuan aku udah cukup dalam kamu. Saudara bayangin, kita ini kurang sadar. Kita, kesalahan kita lagi nih. Kita mencoba pakai kekuatan kita, itu salah. Pakai kekuatan dan kemampuan Tuhan. Ayo, kita belajar ini. Amin. Nah, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat ini, kata yang pakai dingin. Sur Yahweh. Jadi kata Amar Yahweh Arar Batah Adam Sur Yahweh. Kata yang saya terjemahkan lebih kuat di sini adalah ini. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kata Sur Yahweh, Sur itu juga diterjemahkan bukan hatinya menjauh saja, tapi hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Hatinya mulai ragu-ragu kepada Tuhan. Halo? Baca ayat baik-baik. Saudara catat baik-baik. Catat. Mulai hari ini singkirkan keraguan. Tidak peduli mau orang bilang apa dan sebagainya. Iman kita bukan diletakkan atas dasar perkataan orang. Oke? Iman kita tidak diletakkan di atas dasar apapun. Iman kita diletakkan di atas cuma satu. Tuhan Yesus. Iman kita kepada Dia. Amin. Udah, titik sampai di situ. Jangan dikoma-komain. Nanti sembarangan diisi. Oke. Nah, saudara lihat, saya suka kasih gambar ini. Lihat, 99% mungkin di tangan saya dan saudara. Tapi ingat, masih ada satu bola di Tuhan. Masih ada satu poin di Tuhan. Kalau satu yang Tuhan tidak kasih, selesai semua. Gagal semuanya. Tapi kalau Tuhan kasih buat saya dan saudara, Dia ada dalam saya dan saudara, 100% jadi. Sebab di luar koris dinamai poyo sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini ayat yang saya dan saudara pegang. Makanya betul, biar Anda dengar ini baik-baik.
Biar Anda sarjana teologi, master teologi, doktor teologi. Tanpa Tuhan kamu nothing. Kamu tidak ada apa-apa, jangan sok belagu. Biar Anda orang kaya sekalipun, Anda punya banyak uang, Anda bisa ke dokter manapun. Tanpa Tuhan nothing. Kamu tidak bisa apa-apa, tetap game. Jadi jangan ada yang sombong. Jadi jangan ada yang sombong. Kita butuh Tuhan. Amin. Gitu. Kita semua butuh Tuhan. Terakhir ini. Apa yang Charles Spurgeon katakan? Tidak ada apapun di bumi. Dengar ini. Spurgeon bilang apa? Tidak ada apapun di bumi ini yang berharga untuk dikejar oleh manusia kecuali Tuhan. Wow. Wow, keren. Saudara. Yuk semua di Zoom kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tidak ada apapun di bumi ini yang berharga untuk dikejar oleh manusia. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Bilang, kecuali Tuhan Yesus. Kecuali siapa? Kecuali Tuhan Yesus. Keren. Saya suka apa yang Spurgeon katakan ini. Betul. Anda mau kejar titel, ada jadi apa-apa. Anda mau kejar apa? Harta kekayaan, COVID kena, langsung game. Ada mau kejar apa? Posisi dan kedudukan, jatuh dalam jebakan. Lalu apa? Masuk penjara. Karena korupsi lah, karena inilah, karena ini. Mari kita sepakat untuk kejar Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo, katai kasoi Elohim. Buat dia betah. Buat Tuhan itu betah dalam saya dan saudara. Amin. 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 Jesus bless you. Haleluya. Haleluya. Keren. Saudara diberkati. Amin. Yes. Saya berdoa supaya saudara semua dan yang mengikuti baik di FB, di Instagram dan sebagainya juga diberkati. Berapa banyak saudara diberkati? Amin. Gitu. Oke. Maaf saya agak lama karena saya betul-betul mau mendaratkan ini. Pelajaran I believe ini saudara harus baca ulang-ulang. Saudara harus ingat ini. Karena badai di akhir zaman ini sedang menghantam semua orang. Ya, gitu. Kalau sampai ada orang-orang teologi pun bisa rontok, jangan bilang Anda ada baik-baik saja. Belum tentu. Tapi juga di atas semuanya itu kita percaya Tuhan lindungi saya dan saudara. Amin. Kita tetap percaya ada Tuhan dengan kita. Katakan amin semua. Amin, 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 amin. Yes, 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 yes. Satu kali Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Bilang sama-sama dengan saya. Satu kali Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Ulang. Satu kali Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya tetap Tuhan Yesus. Amin. Keren. Yuk. Yuk, kita mau perjamuan kudus. Semua sudah siapkan? Semua sudah siapkan? Yuk, saya disampaikan kepada dari Bapak Gembala untuk ada perjamuan. Terserahlah. Ada yang mengistilahkan perjamuan Tuhan lah, perjamuan kudus lah, terserahlah. Mau pakai bahasa apa, terserahlah. Yang penting kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bilang, sekali Tuhan Yesus untuk selamanya Tuhan Yesus. Aha. Jangan pernah ada yang menjual Tuhan Yesus. Amin. Gitu. Tetap intim dengan Tuhan. Karena imanmu hari ini, imanmu saat ini, besok dan seterusnya, belum tentu Anda tetap kuat. Tapi Alkitab berkata, umatku yang di dalam dia
akan tetap berdiri kuat dan bertindak. Amin. Yuk, sudah semua? Angkat Hosti atau angkat, atau ada saudara Roti di rumah? Oke. Saya tunggu sampai semua siap. Kalau sudah siap, bisa angkat jempol untuk saya. Semua? Oke. Oke. Ada permintaan sabar. Oh, baik. Yang lagi onsite lagi dibagi, lagi dilayani. Oke. Nanti worship leader kasih jempol untuk saya kalau beres. Yesus, ku panggil nama. Haleluya. Pengabdianku hanya bagimu. Yesus, Kaulah Bapakku. Yesus, ku berseru. Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Engkaulah Bapakku. Baik, saya tanya ulang lagi, yang di onsite sudah beres? Sudah, Pastor. Siap. Baik, mari angkat roti di tangan saya dan saudara. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih buat Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang seenaknya jual Tuhan. Yang seenaknya tidak peduli acuh tak acuh, bahkan menjual hak kesulungan. Tapi kami mau kami menjadi anak-anak Tuhan dalam kesederhanaan kami. Tapi iman kami tidak sederhana. Iman kami hebat, kuat, kokoh, karena ada Tuhan Yesus dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau perjamuan kudus. Kuduskan dan layakkan kami. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa dengan cara tidak layak mengambil tubuh dan darahku, maka dia akan dihukum. Oleh sebab itu sebelum kami melakukannya, kuduskan, layakkan kami ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran, hati kami, gaya hidup kami keseharian, dikuduskan buat Tuhan. Pada malam ketika Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Kemudian Yesus berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Setiap kali engkau memakannya sebagai peringatan akan aku. Percayakah saya dan saudara bahwa roti di tangan kita merupakan persekutuan dengan pengorbanan tubuh Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengambil cawan, ia berkata, inilah darahku yang tercurah dan tertumpah bagi kamu sebagai tanda perjanjian baru yang kuberikan kepadamu. Oleh bilur-bilurku, setiap sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Setiap kelemahan-kelemahan tubuhmu dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami juga mengangkat cawan ini untuk bangsa dan negara kami, untuk keluarga kami. Kalau ada yang sakit, dijamah oleh Tuhan. Kalau di ruang Zoom ini, ataupun di sosmed yang sedang mengikutinya, kalau ada yang sakit, kami katakan Tuhan berkuasa. Tuhan yang mengatasi ruang, waktu, dan tempat. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memulihkan. Tuhan Yesus ada dan lakukan. Kami berdoa, yang sakit disembuhkan Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Percayakah saya dan saudara, anggur di tangan kita merupakan persekutuan dengan pengorbanan darah Yesus. Minum dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara. Kami terima pengurapan dari Tuhan. Kami terima hikmat dari Tuhan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini. Bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, kehadiran Tuhan. Kami berdoa, kalau ada keraguan-raguan apapun pernah hinggap, pernah datang kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami mendapat pernyataan ilahi, epifania. Tuhan menyatakan dirinya dalam setiap kami, dalam hikmat, dalam pengetahuan tentang pengenalan akan Dia. Bahkan kalau ada yang sakit, kami juga menerima pengurapan, kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman, bertindak dengan iman, sebab iman percayamu adalah kendaraan untuk Tuhan bertindak. Iman percayamu adalah alasan Tuhan bertindak. Lakukan itu. Terjadi, terjadi, terjadi. Kalau ada yang terbaring sakit, saudara tumpang tangan yang sakit dan katakan, darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan. Otoritas Tuhan Yesus menyembuhkan, menyembuhkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan, pulihkan. Kalau ada keluarga yang sakit, entah dimanapun, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga apapun, dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama kami. Sebab kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru telah tercipta. Dan kami telah menjadi ciptaan yang baru. Iman percaya kami. I believe. Aku percaya sungguh-sungguh. Tuhan hidup dalam aku. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya bagi setiap kami. Kami akan mulai mengerti tentang Tuhan. Kami mulai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan perubahan-perubahan itu terus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua terima kemenangan di malam ini. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke worship leader.